besar teman-teman mungkin di nasional nomor satu saat ini. Nah, tahun lalu itu gue baru kenalan sama dia ya. Jadi bukan yang udah kenal lama tapi baru kenalan. Tapi liatin orangnya gue senang gitu ya. Pertama awal ketemu di MYLC kalau nggak salah. Terus kemarin beliau PCC teman-teman, PCC produser. Wow. Nah, kalau liatin dari flyernya, dia itu dulu masa mudanya tuh nggak disiplin, katanya gitu. Ya, tapi kecanduan game online juga. Nah, tapi hari ini di Prudential tuh jadi orang yang beda banget gitu, teman-teman ya. Ternyata kalau lu join di Prudential dan berhasil, bukan cuma dapat duitnya, tapi dapat bonusnya banyak, beserta karakter, ya, pengembangan diri yang luar biasa, teman-teman ya. Nah, tadi gue tanya background dia sebelum ada di Prudential itu dia seorang pengusaha. Ya, usahanya apa? Dia importir barang-barang dari luar negeri masukin ke Indonesia. Dan itu bukan bisnis dari keluarga, tapi bisnis sendiri. Artinya ini orang berubah dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu, teman-teman ya. Sampai hari ini ada di bisnis Prudential, terus bertumbuh. Orangnya ganteng ya, jadi yang cewek-cewek pasti suka nih lihat yang ganteng-ganteng begini ya. Nah, nggak lama-lama teman-teman, pembicara kita hari ini Albertus Magnus ya, tapi dipanggilnya Didit teman-teman ya. Jadi tadi si Daniel bilang, namanya tolong ya jangan disingkat-singkat. Nah, lu lihat nama dia cuma DIT doang nih, Dit. Ya, oke teman-teman, semoga hari ini kita bisa belajar banyak ya, bukan cuma mendengarkan, tapi kita catat dan kita aplikasiin, dan gue yakin dia akan kasih keyakinan kita buat kita menyelesaikan kita di 2025, teman-teman ya. So, nggak lama-lama, kita nonton dulu video profil dari beliau ini. Thank you. Thank you. Waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. What I do it for the kids, life through the tower in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Mick, baby, till the end. And when you hear a song from that big lady, until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home, what we gon' do, y'all? Give 'em hell, time to hate. Gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain. Then they say of me, say of me, say of me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they say of me, say of me, say of me. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they say of me, say of me, say of me. This one's a fighter. Till the referee rings a bell, till both your eyes start to swell, till the crowd goes on. What we gon' do, kid? Sama Kak Didit. Thank you semua, thank you, Welcome, Kak thank Didit. you, Welcome. thank you. Wah, gua, Tetap thank you, thank you. Pertama-tama, wah, thank you banget sambutannya, thank you banget buat semua yang hadir. Kalian semua keren banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Boleh duduk, boleh duduk, boleh duduk. Oh, kalau Iya, kalau thank duduk you. semua mending duduk ya. Ini Oke, kayak oke. ini kayak adiknya Will Ghost. Ini Will Ghost ini apa ya? Eh, Ya bener. Mirip banget lagi. kayaknya sipitnya doang sih bro yang mirip bro. Oke. Oke. Thank you. Anyway, gua ada bahan boleh. Oh, gue share screen ya? Oke. 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 Nah, teman-teman, hari ini gue mau cerita karena kita udah 30 Agustus ya, kita udah masuk bulan ber. Gue mau bahan gue hari ini adalah 4 bulan.
Cie kan, apakah masih mungkin? Cie, gitu. Anyway, kalau mau next berarti minta gue sebut manual ya, voice control ya berarti ya, voice control berarti ya. Boleh tolong di next mas? Oke, pertama-tama tentunya gue mau thank you banget. Thank you buat Ko Andre yang udah ngasih kesempatan gue sharing pada pagi hari ini. Thank you buat Edo yang udah percayain katanya. Tadi telepon gue pagi-pagi, bro ini 4 bulan masa depan legacy ada di lu ya. Waduh gila, gue pressure banget, deg-degan banget. eh Pertama-tama ya kita kan pengennya hadir langsung ya, cuma karena kondisi lagi begini kayaknya agak deg-degan juga. Dan gue thank you banget juga buat Chester yang udah ngurusin tiket gue dan lain-lain. Tapi tiketnya harus hangus gitu kan, gue jujur gue gak enak banget. Dan tentunya gue mau thank you buat teman-teman semua. Kalian pagi-pagi bisa nyantai sama keluarga, thank you Chester. Sama keluarga bisa nyantai makan bakmi bangun siang, tapi kalian pilih dengerin gua di sini. Bener-bener gua thank you banget. Jadi please tepuk tangan buat kalian semua. Dan tapi sorry, gua harus remind juga bahwa hari ini mungkin gua mau, wah thank you Pandre, thank you. Karena materinya ini tentang 4 bulan terakhir di tahun 2025, materinya mungkin agak 18 plus. Di sini 18 plus kan semuanya kan. Tapi bukan umurnya. Tapi yang gue minta kedewasaannya, cie. Karena seorang leader itu bisa punya 2 pilihan, teman-teman. Jadi nice leader yang timnya salah, timnya mau ngapain tetap disupport, atau jadi good leader. Gue yakin kita semua di sini umurnya mirip-mirip ya. Gue pun udah punya anak. Jadinya kita tahu lah kadang-kadang tuh mau negor tuh nggak enak loh, jujur aja. Jadi seorang leader mau negor tim, mau negor anak tuh nggak enak. Karena kenapa? Kayak anak gua nih. Wah, siap, thank you. Eh, Kayak anak gua minggu lalu nih ya, minggu apa 2 minggu lalu gitu kan. Dia lagi dimandiin susnya, tiba-tiba dia ceprotin air tuh ke susnya tuh, jadi susnya dibasahin gitu kan. Emaknya negor, Egan, nama anak gue Egan gitu kan. Kamu jangan prank si sus dong, nanti sus basah gitu kan. Iya mah, gitu kan. Terus ya udah gue sebagai bapaknya gitu kan kepo kan. Biasanya kan bapak-bapak gitu ya, mau jam in aja. Jadi gue ikut menegur anak gue, kan kamu jangan begitu, kasihan nanti sus basah loh. Tau nggak bahasannya apa? Papa nggak usah tegur Egan. Mama tadi udah kasih tahu. Waduh, gila. Anak gue baru 3,5 tahun ya. Itu uang sekolah TK-nya, bahkan belum TK, anak gue masih KB gitu kan. Anyway, gue cerita pakai gua lu aman ya. Kan kita kan Boleh semua banget, mirip-mirip, Ambo. aman. Aman ya. Eh iya, gua gila. Jangankan kita ya, gue jadi inget deh. Aduh, zaman dulu gue juga bebel gitu ya. Dikasih tahu orang tua gitu kan nggak mau denger. Tapi ya gue berdoa semoga yang gue sharing hari ini bisa berguna buat kalian dan bisa bantu kalian capai apapun yang kalian mau di tahun ini. Tapi jangan lupa, gue juga mau thank you lah buat ini. Apa namanya? Eko Patrio sama Ahmad Saroni, kita harus jadi Zoom ya pada pagi hari ini. Padahal gue udah ngebayangin banget loh. Ditraktir siang-siang makan babi panggang yang di gedung Telkom tuh apa namanya? Ciagian. Hah? Siagian, betul. Gue udah kebayang tuh. Tapi gue percayalah kalau gue hari ini sharingnya bagus, kan dikirimin sama Edo dari Bandung. Oke. Nah, boleh. Next, Mas. Oke. Atau dikeluarin semua deh. Ribet ya gue bikinnya ya. Oke. Ribet gue bikinnya pakai next, jadi pakai voice control. Nah, ini mungkin yang
kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tapi itu basi banget. Gue tiap kali denger speaker ngomong gitu, ih basi banget, kayak nggak ada yang baru. Tapi gue berharap disayang, jadi gue mau cerita nih masa lalu gue, cila. Tapi salah ya judul My Previous Life, kayak abis reinkarnasi aja. Nah, jadi mungkin gue cerita masa sekolah gue teman-teman ya, masa SMP, SMA. Jadi gue waktu itu SMP, SMA, SD juga di Jakarta semuanya. Kalau boleh cerita agak sedikit, bokap gue guru. Nah, pas SMP itu bokap gue ngajar di sekolahan tempat gue sekolah. Aduh, itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Karena eh, dibanding-bandingin terus ya, gitu kan. Kayaknya, nah, jadi kelas 1 SMP, bapak gue ngajar tuh di sekolah tempat gue ngajar. Tempat gue sekolah. Bapak gue ngajar di tempat gue sekolah. Balik. Tapi pas gue kelas 2 bapak gue udah nggak ngajar di tempat gue sekolah. Kayaknya karena pas kelas 1 gue tuh sering banget dipanggil. Sobat diskors gitu kan. Kayaknya bapak gue malu. Jadi pas gue kelas 2 dia udah nggak ngajar tuh di tempat gue gitu kan. Nah ini singkat cerita masa sekolah gue. Cukup sering diskors karena nggak disiplin. Bunya, dulu gue kalau diskors nggak boleh masuk kelas gitu ya, gue seneng loh. Aduh enak nih nggak usah dengerin gitu kan. Jadi SMP nggak disiplin pernah diskors. SMA juga dulu guru fisika udah bilang, kamu tiap kali pelajaran saya kamu nggak usah masuk deh gitu kan. Tapi gurunya gue dengan setengah hati sebelum dia masuk gue keluar kelas, sebelum dia masuk gue keluar kelas gitu kan. Gue kira gue keren, tapi ternyata setelah gue dewasa gitu kan, gue pikir gue bodoh juga gitu ya, buang-buang ke orang tua. eh Selalu naik kelas dengan nilai pas-pasan gitu. Jadi gue inget banget pas gue SMA tuh ya, bener-bener pas penjurusan IPA dan IPS semuanya 65, kayaknya cuma sejarah yang 68. Mata mata pelajaran yang gue sedikit bagus cuma Penjaskes sama kesenian. Dulu gue ambilnya seni musik. Kenapa seni musik gue bagus? Jadi bapak gue tuh dulu guru paduan suara teman-teman. Sampai hari ini sih. Jadi, nah terus guru guru seni musik gue tuh teman bapak gue. Jadi kayaknya dia kagak enakan nama bapak gue. Jadi nilai gue selalu bagus. Nilai gue seni musik di apa namanya di raport itu 98. Itu gue nggak ngerti gimana cara dapat nilai 98 di raport. Sayang aja nggak bisa ngatrol nilai yang lain gitu kan. Gitu. Eh, ya lebih seneng main di lapangan daripada di kelas. Dulu gua ya itu privilege sih bro. Tapi ya sayang lah kalau jadi guru tuh nggak ada jenjang jenjang bisnis, nggak ada jenjang karirnya ya. Sampai hari ini bapak gua jadi guru loh, belum naik jadi kepala yayasan, belum naik jadi kepala sekolah. Gitu. Nah, dan gue lebih senang di lapangan daripada di kelas. Kenapa? Karena jadi dulu pas SMA, gue tuh ngikutin lomba semua cabang yang ada. Lomba pingpong gue ikut, ada lomba volley gue ngikut, ada lomba band gue ngikut, ada lomba catur gue ngikut. Kenapa? Karena zaman dulu kalau ngikut lomba-lomba gitu, itu boleh kabur ini boleh izin tuh dari kelas tuh. Bu, saya mau izin, saya mau keluar kelas ya, saya mau lomba ini gitu kan dikasih. Padahal mah intinya cuma mau bolos aja dari sekolah, nggak mau di kelas gitu kan. Nah ini next nih masa kuliah. Kalau lihat dari fotonya udah mulai glow up dikit ya, puji Tuhan ya. Nah pas gua kuliah, gua puji Tuhan banget teman-teman. Gua dapat kesempatan buat kuliah ke luar negeri. Waktu itu gua kuliah ke China, ke Guangzhou. Eh, Mungkin ada nggak yang di sini yang juga kuliah di Guangzhou? Jangan-jangan ada teman gue lagi. Main Dota nih pasti. Beca. Oh, BK kali ya? Ada nggak? Oke. Cuma kuliah bahasa setahun. Wih, saya di Shanghai, bukan Guangzhou. Asik. Lumayan lah ya, ada temen ya. Saya jadi interpreter. Eh, Oke.
Nah, dulu gue kuliah 4 tahun. Ini kalau di Shanghai pasti dugemnya di ini nih, baby face. Yeah. Iya bener gak sih baby face kan kalau di Shanghai namanya? Iya betul. Nah, jadi gue juga pas Paul Pelien, asik. Nah, jadi gue dulu kuliah di Guangzhou, teman-teman, 4 tahun. Itu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Karena kalau kuliah pakai bahasa Mandarin itu berat banget. Bisa 8 tahun ya. Jadi gue kuliah 4 tahun pakai bahasa Inggris. Tapi puji Tuhan, kalau conversational Mandarin gitu masih cukup lah, cukup. Tapi sama seperti masa sekolah gitu kan. Masa sekolah yang pulang ke rumah aja gue sering nggak masuk kelas. Pas kuliah juga sama. Jadi dulu kita tinggalnya di dorm ya. Tinggal di dorm, sering seringnya jadi ya gitu. Kalau apalagi kalau lagi winter ya, kalau lagi winter tuh dingin banget. Keluar dari kasur, keluar dari selimut aja tuh udah berat banget. Rasanya tuh, aduh badan tuh kedinginan terus. Ujungnya ngapain? Makan, makan, makan. Paling enak tuh ngapain? Mandi, karena mandinya pakai air hangat. Terus udah deh, pakai selimut udah main Dota aja seharian gitu kan. Jadi ya ini jangan sampai ditiru lah ya. Sebenarnya kan kuliah di China kan bagus ya. Tapi gue sama teman-teman gue tuh bisa tuh seharian nggak lihat matahari. Wah, gimana caranya? Jadi kita tidur tuh jam jam 5 jam 6 pagi. Terus saja bangunnya jam 5 jam 6 sore. Tujuannya biar apa? Satu, menghemat menghemat duit makan siang, teman-teman. Jadi kita udah nggak makan siang, cuma makan malam sekali. Kenapa? Karena duitnya dulu cukup habis buat dugem. Duduk-duduk gembira ya. Jadi ya gitulah kalau di Shanghai ada yang namanya apa tadi tuh? Baby face. Kalau di Guangzhou namanya Sisi Chupa, cie, Hey Club. Itu isinya orang Indo semua. Waduh, happy deh. Jadi dulu gua pas balik Indo bisa tuh dicekokin tapi tidak mabok-mabok. Karena orang bilang liver gua made in China. Gila, itu bukan suatu kebanggaan. Aduh, tapi itu ya itu kehidupan zaman dulu ya. Thank you ya ditepokin ya. Ampun. Eh Ya, gitulah. Jadi kehidupan masa kuliah ya cukup berwarna, tapi itulah juga yang ngajarin gua. Nah, tapi puji Tuhan banget pas gua kuliah itu, jadi pas kita masa sekolah, menurut gua ya, tanpa kita sadari, kita kan seperti di apa ya, didoktrin lah buat ujungnya tuh nilainya bagus, cari kerja yang bagus gitu kan. Tapi karena gua kuliah ke China, itu teman-temannya entah kenapa semua pedagang orang tuanya. Ada yang pedagang mangga dua, ada yang pedagang gelodok, ada yang orang tuanya dagang beras lah, sembako. Nah, salah satu kasta paling tinggi itu Tanah Abang, teman-teman. Jadi dulu kita tuh pas gua pas kuliah itu entah kenapa jadinya didoktrin buat jadi pedagang. Dan dulu apa namanya kasta paling tinggi itu jadi pedagang Tanah Abang, jualan baju, jualan Tanah Abang. Lu jualan bapak lu di mana? Tanah Abang. Lu kuliah terus lu lulus kuliah ngapain? Tanah Abang. Itu udah kayaknya keren banget. Nah, dan untungnya teman-teman gue juga walaupun kita semua nggak demen sekolah ya, nggak demen belajar, nilai juga pas-pasan, tapi kerjanya tuh rajin teman-teman. Jadi karena kita semua kompak ya, uang jajan yang terbatas, kita semua rajin dagang. Jadi dari kuliah itu kita udah impor, dulu gua impor baju bola, pernah sendal, impor, apalagi ya, kuku palsu, tas palsu, baju itu udah ini banget gitu ya, Crocs zaman dulu gitu. Jadi kita semua eh, lumayan rajin lah. Jadi dulu, hai, iya kok puji Tuhan nih, mirip-mirip. Nah, jadi dulu kalau besoknya ujian, di player lu. Bisa jadi, cuma kita nggak tahu. Zaman dulu pakai BBM soalnya. Jadi dulu mau besoknya ujian, daripada besoknya ujian, kita tuh mendingan packing teman-teman. Packing biar barangnya tuh bisa dikirim ke Indo, bisa dapat duit. Gitu. Nah, salah satu juga yang membentuk gua itu pas
terakhir aku udah pas mau lulus, gue masih bingung mau ngapain. Nah, singkat cerita gue punya roommate, kita berdua gitu ya di asrama roommate. Itu teman sekamar gue tuh menurut gue lebih lebih blow on lah daripada gue. Kalau IPK gue 2,9, dia 2,8 gitu kan. Jadi dia nilainya lebih nggak bagus daripada gue. Terus gue kan biasa lah kan, kita kalau ada teman yang lebih nilai lebih jelek kan kita nanya, lo habis kuliah lo mau ngapain gitu kan, lo mau kerja apa? Singkat cerita dia jawab begini, bro, gue mau jadi bos. Wih, gue bilang nilai lu lebih jelek daripada gue mau jadi bos. Gue nanya, lu mau jadi bos apaan? Gue bilang. Terus dia bilang, gue nggak tahu. Yang pasti gue bakal jadi bos. Disitulah gue bener-bener itu kata-kata simple tapi sangat membuka mata gue. Kenapa? Karena gue jadi percaya mau lo kayak apa, selama lu percaya dan lu jalanin, lu akan bisa dapetin. Satu, dua, apapun yang terjadi itu nggak lihat dari nilai lu, ya kan? Dan ketiga, yang gue mau cerita, dia hari ini beneran jadi bos. Gitu kan, rumahnya gede, lumayan gitu ya. Preminya sekeluarga sama gue lumayan, mau 10 juta 1 bulan. Ya, selama lu percaya, itu tuh oke banget. Dan dia salah satu nasabah pertama gue, gitu. Nah, setelah itu masa kerja, Edo cerita ya gue jadi importir. Nah, tapi dulu gue ngejalanin dua. Karena mau jadi importir, tapi importir kan perlu modal gede ya. Jadi gue sambil kerja di Glodok. Di Glodok ngapain kerjanya? Jadi tangan kanan bos lah. Itu jadi bosnya tuh importir elektronik. Sambil gue kerja, gue tetap masukin barang gue. Waktu itu masih masukin baju, masih masukin elektronik, masih masukin tas palsu, gitu. Jadi tetap jalan dua. Dan itu puji Tuhan banget, salah satu orang kepercayaan bos, sering dibawa ke luar negeri, dibawa meeting ke supplier gitu kan, walaupun kerjaannya banyak kan eh, minum-minum ya, minum-minum, duduk-duduk dan makan-makan gitu kan. Yang penting selama liver kuat kita bisa kita bisa dipakai teman-teman. Karena bos nggak mau minum, kita yang bantu minum. Gitu. Oke. Itu mungkin gue kerja sekitar 2-3 tahun ya sebelum full time di Pro. Oke, boleh next Mas. Oke, nah ini foto-foto zaman zaman dulu lah ya. Gue bingung masukin foto apa. Tapi ya itulah, gue seneng banget dulu yang namanya olahraga. Jadi gila, ini foto keren banget ya. Ini lompatnya tinggi banget loh. Cie. Kalau sekarang disuruh gini lagi, udah pasti nggak bisa teman. Gravitasinya berat karena perutnya gede. Udah nggak kuat. Nah ini kalau ini foto zaman, foto kayaknya ini bukan pengungsi Gunung Sinabung ya. Tapi emang dulu gue kurus banget teman-teman. Gitu. Karena ya gimana ya, uang jajan terbatas. Oke, Koweli, thank you. Dulu ya gimana ya, dulu uang jajan terbatas, yang pasti yang lain juga pernah merasakan ya. Dulu dulu tuh makanan paling enak lele. Tapi satu lele makanan pakai 2 nasi. Tapi karena sekarang gue udah sukses, gue makanan 2 lele 1 nasi. Cie, gila keren banget. Oke, boleh next mas. Nah ini ya gitu ya foto-foto zaman kuliah. Dari biar semua orang percaya gue kuliah di China, jadinya fotonya di mana namanya nih, Changcheng, apa namanya, Great Wall. Ya. Karena kalau kata pepatah Tiongkok, Putau Changcheng Fei Hao Han. Ya, bener nggak kok gue nadanya tadi, siapa tuh yang kuliah di China, bener lah ya gue nadanya ya. Artinya kalau belum sampai ke Great Wall tuh bukan. Iya, karena katanya kalau belum sampai Great Wall itu bukan orang keturunan China asli. Ya. Dan ini gila, ini gue baru tahu teman-teman. Great Wall itu panjang banget. Jadi kalau kalian lihat nih, kan Great Wall ada pos-posnya gitu ya. Jadi gue tuh ini sama teman-teman gue, karena kita bodoh-bodoh ya, kita bercanda, bro, coba kita lomba lari sampai pos paling ujung, gitu kan. Gue inget banget tuh. Terus ya udah dong lari. Sampai pos 1, pos 2, pos 3. Terus gue liat posnya kok masih panjang. Gue baru tahu ternyata Great Wall tuh 6.000 kilo, teman-teman. Jadi kalau di
dijalanin dari ujung ke ujung tuh bisa 1 bulan. Gua itu menurut gua penemuan apa ya? Salah satu bangunan manusia terhebat loh. Karena Great Wall ini, gue jadi kayak tuh kayak. Tapi Great Wall ini itu jaraknya 2 jam kalau naik bus dari Beijing. Jadi dari Beijing masih 2 jam lagi dan itu jalannya tinggi banget nanjak. Tangganya pun segini-gini gitu. Jadi ngelangkahnya tuh harus tinggi. Dan zaman dulu nggak bener-bener nggak kebayang tuh. Belum ada bus kan orang bagaimana bikinnya. Itu menurut gua keren banget. Nanti kalau Legacy ada ke kan ada ke KL tuh. Nanti kalau ke Beijing gua mau ikut. Dan gua jadi tour guide. Oke. Boleh next Mas? Nah, ini foto zaman ini ya, zaman zaman sekolah, zaman kuliah, sorry. Zaman kuliah. Hmm, ini foto waktu itu di Shanghai ya. Jadi kalau ke Shanghai wajib banget naik cruise-nya, lewatin rivernya itu bagus banget pemandangan kalau lagi malam, liatin skyline-nya, liatin city view-nya ya, itu bagus banget. Nah, kalau ini seperti biasa ya, ada yang bisa tebak nggak? Kalau importir itu teman bayinya sama apa? Cukai, bener. Bener teman-teman. Jadi karena kita importir itu gua cukup sering ya ditangkap bea cukai. Jadi kalau lagi bawa barang tuh di koper. Pertama kali gue ketangkap bea cukai itu pas masih kuliah. Pas iya baru pas kuliah. Itu Terminal 3 baru jadi. Waktu itu gue inget banget, gue bawa koper gede 30 kilo ya. Tapi 99% itu isinya barang dagangan. Waktu itu dagangnya tuh tas yang motifnya tuh kulit ular zaman dulu tuh. 90% isinya, 99% sorry, isinya tas. Jadi di scan gitu kan, isinya tas semua. Suruh minggir deh tuh, ditangkap. Kayak yang zaman sekarang kan ini apa? 86 tuh yang di TV One. Ya, TV One kan 86 kan. Dimasukin ke scan gitu ya, dibuka, biasa ditanya, apa ini? Gitu kan. Waduh, untungnya zaman dulu belum ada 86. Kalau nggak sih panjang tuh urusan. Jadi singkat cerita gue masukin ke kantornya gitu kan, di ditanya-tanya gitu. Ini apa Pak? Dia bilang gitu. Gue bilang, oh ini tas Pak. Ini buat apa tasnya banyak sebanyak ini? Dia bilang. Terus gue bilang, ini saya ini Pak buat bagi-bagi. Waktu itu kan bulan Juli gitu kan. Gue inget banget bulan Juli itu. Hah? Kamu bagi-bagi apa? Banyak banget dia bilang. Terus gue bilang, ya ini kan mau lebaran Pak. Jadi saya mau bagi-bagi ke saudara. Terus dia tanya, emang kamu mau lebaran? Enggak sih Pak. Tapi ini karena kayaknya dia bohong, kayaknya dia tahu mahasiswa ya, nggak punya duit. Jadi akhirnya hari itu gue dilepasin. Tapi itu lama loh, 30 menit kali. Kalau zaman sekarang, kalau udah masuk ke kantor ini, itu udah nggak mungkin lepas dah. Udah nggak mungkin lepas. Pertama, gue ditangkap, itu gue inget bibir gue putih tuh. Pas gue keluar terminal ya, aduh pucat banget. Tapi pas udah kesekian kali ketangkap, gue udah kayak, ya ketemu ketemu apa ya, udah kayak ketemu teman lama gitu kan. Kena lagi, gitu. Ini gue ingat banget pas ketangkap ini, padahal gue nggak bawa koper. Jadi, aduh, nggak enak disebutnya. Tapi kalau di bandara tuh ada jasa khusus teman-teman. Jadi kalau bawa barang, eh, ada yang jemput gitu ya, itu bisa lewat. Itu aja. Gue cuma bawa tas backpack. Tapi tas backpack tuh dulu gue inget banget gue bawa iPhone. Itu aja dia setahu loh. Disuruh, jadi gue udah nggak bawa apa-apa, cuma bawa backpack, disuruh scan. Akhirnya, ya itulah. Kena iPhone. Gue inget banget dulu iPhone-nya 20 juta tuh. iPhone apalah nggak tahu, tapi beli di Hong Kong tuh biar dapat 2 SIM card. Kena juga. iPhone 20 juta, pajaknya 4 juta atau 5 juta. Mantap deh pokoknya. Gitu. Oke, boleh next. Oh, oke. Boleh next kali, Mas. Nah, banyak kan sekali aja. Oke. Nah, yang mau gue cerita teman-teman, kan kayaknya kalau di cerita tadi lumayan ya, gue bisa sekolahnya di tempat yang lumayan oke. Gue dulu sekolah di Penabur, lalu bisa kuliah ke luar negeri, kesana kan kayaknya oke ya. Tapi mau gue cerita teman-teman, pas gue lahir, rumah gue tuh kayak begini. Tapi ini bukan rumah gue nih yang pink, ini gang masuk rumah gue teman-teman. Yang oranye juga gue nggak tahu nih, kayaknya sih pasukan oranye kali ya. Jadi ceritanya tuh pas gue udah
belum lama inilah, mungkin 2 tahun yang lalu, gue nggak sengaja lewatin gang rumah gue. Jadi itu kan jalan speed banget ya. Kalau teman-teman tahu tuh di Pasar Baru Kartini kalau di Jakarta. eh gue iseng, gue foto, gue kirim ke grup keluarga. Masih inget nggak rumah ini? Gitu kan. Jadi ceritanya tuh rumah kita dulu kecil banget. Sekecil apa? Sampai eh, dulu pas gue kecil, impian gue tuh cuma sama adik gue tuh ya pas kecil itu cuma pengen naikin layangan. Teman-teman tahu dong kalau naikin layangan tuh harus ngapain? Harus lari kan dari sini gitu kan, lari gitu kan, dari dalam keluar gitu lari. Tapi karena gangnya ini sempit banget, tiap kali kita mau naikin layangan ya tuh tek tok tek tok tek tok teman-teman. Jadi kepentok kiri kepentok kanan, begitu nyampe ujung layangannya udah patah. Apa kayunya udah nggak bagus buat buat ini. Jadi kecil banget deh. Kalau yang sekarang kan lagi demo-demo gitu ya. Kita pas 98 di sini. Ya jadi untungnya sih karena rumah kita masuk gang jadi aman ya teman-teman ya. Mungkin yang demo juga lihat, aduh ini susahnya sama kayak gue gitu kan. Nggak tega juga gitu. Pas dulu tahun 96 juga gue inget banget kita apa namanya banjir gede banget di Jakarta. Rumah kita tuh banjir masuk sepaha dalam rumah. Jadi kalau orang biasa sepaha di jalan, ini sepaha dalam rumah teman-teman. Jadi itu aduh habis semua deh. Kita semua mengungsi di lantai 2 gitu. Kalau inget zaman dulu sih aduh gila, nyokap gue sih hebat banget lah, bokap nyokap gue tuh. Boleh di next mas? Tapi yang mau gue cerita adalah sekarang rumah keluarga lu rumah keluarga gue sekarang kayak begini teman-teman. Tapi bukan karena gue hebat, tapi karena 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu lah, nyokap gue join Prudential teman-teman. Jadi leader gue itu nyokap gue. Kalau tadi gue cerita bokap gue guru, sampai sekarang bokap gue guru. eh Nyokap gue dulu eh ini apa kerja kantoran biasa gitu. Lalu tahun 2000, iya karena lu nggak pernah nanya bro, jadi gue nggak pernah cerita ya kan. Jadi eh tahun 2010 kayaknya, waktu itu gue lupa deh, pokoknya startupnya Roma gitu. Nyokap gue karena belum pernah ke Eropa, bener-bener mau ke Vatikan gitu ya, mau ke Roma. Jadi dia join Brut, ngejar. Dan akhirnya di tahun pertama jadi agent tuh dia dapet Star Club. Jadi gue cerita hari ini, gue bukan cuma mau cerita sebagai gue yang lewatin ngejalanin bisnis pro. Tapi gue mau cerita juga bahwa gue itu orang yang terdampak lah. Karena nyokap gue serius dan bener-bener ngejalanin pro dengan serius dan akhirnya ngasih dampak yang sangat-sangat positif ya buat gue dan keluarga. Bukan cuma ngomongin finansial, karena kalau ngomong dari finansial, nyokap umur berapa join? Sekarang umur 60 dia. Join 15 tahun yang lalu. Jadi mungkin umur 45 deh pas join. Gitu. Itu dia dengan kondisi dia kerja kantoran, anak 3 gitu ya. Makanya kayaknya anaknya jarang diurus. Jarang disuruh, jarang ditemenin sekolah ya. Jarang ditemenin ini karena ya dia se-hard worker itu gitu. Jadi kalau teman-teman udah di pro tapi nggak berjuang mati-matian, udah punya anak gitu ya, waduh, gua harus bilang kalian harus malu sih. Kenapa? Karena menurut gua dulu pas nyokap gua mulai, itu dia punya 1001 alasan buat nyerah, buat nggak ngejalanin, buat nggak sukses. Dulu dia kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5, anak 3, masih sekolah semua, tapi dia malah spend waktu sisanya itu buat fokus jalanin pro. Dan di tahun pertama, kayak yang gue cerita, dia dapat startup teman-teman, startup Roma waktu itu. Against all odds gitu ya. Bokap gue dulu tidak terlalu support, tapi nyokap gue benar-benar tahu apa yang dia mau, dia tahu buat apa dia di pro gitu. Dan gue cerita sebagai orang yang merasakan hidupnya dirubah sama Prudential.
Jadi kalau kalian merasa, aduh, gue ninggalin anak gue nih, mungkin it's okay teman-teman. Gue yakin one day kalau kalian look back kayak nyokap gue hari ini, gue yakin kalian pasti akan bersyukur juga. Dulu ada masanya kalian ninggalin anak, karena gue yakin anak kalian juga pasti akan bersyukur kayak gue hari ini. Nyokap gue bukan cuma ngerubah keluarga secara finansial, tapi juga cara berpikir teman-teman. Karena ya bukan gue jelekin bapak gue ya, tapi dari bokap yang seorang guru, gue belajar nerima aja gitu. Hidupnya segini ya udah terima aja gitu kan. Gue belajar kesederhanaan. Tapi dari nyokap gue yang dari orang biasa tapi jadi lebih naik gitu ya. Gue belajar bahwa kerja keras pasti ada hasilnya. Gue belajar bahwa hidup kita itu bisa berubah kalau kita mau dan selama kita kerja keras gitu. Yes. Oke. Thank you, thank you. Nah, ini journey gue sama Prudential, teman-teman ya. Gue join. Jadi, kalau mau ngomong join, itu kan gue lulus kuliah tahun 2015 ya. Gue kuliah. Anyway, sorry, gue mau nanya dong, gue waktu sampai jam berapa ya? Biar nggak ke inian nih. Waktu sampai jam berapa kita? Takutnya sampai maghrib nanti gue cerita. 40 menit lagi. 40 menit lagi? Oke, Sorry, nanti Dik. kabarin lah. Kabarin. Siap. Jadi 11.40 ya, oke. Yes. Sip, thank you. Nah ini kalau gue mau cerita journey gue sama Prudential. Kalau mau cerita kapan terjoin, itu sebenarnya tahun 2015 teman-teman. Tahun 2015 pas lulus kuliah. Karena nyokap gue agent, gitu ya. Ya buat gue tuh nggak ada pilihan. Kalau Tuhan Yesus membaptis dengan air, nyokap gue tuh membaptis dengan AAJI teman-teman. Jadi pas gue lulus kuliah itu sebenarnya nggak ada pilihan untuk tidak AAJI, harus AAJI gitu. Jadi 2015 gue langsung ke Kokas, AAJI dan lain-lain. Tapi apakah langsung jalan? Tentu saja tidak teman-teman, karena gue masih ada sombongnya ya, masih mau explore gitu ya. Lulus kuliah ya masih menikmati, masih pengen gitu ya, masih idealis, pengen jadi importir, pengen jadi pedagang tanah abang gitu kan. Untungnya sekarang gue nggak jadi pedagang tanah abang, kalau nggak, sekarang sih pusing tanah abang, teman-teman gue bilang. 2015 gue terjoin jadinya, tapi gue tidak menjalankan. Nah, sampai ketika 2017 itu masanya Jokowi jadi presiden. Anyway, ini gue nggak mau ngomong politik ya, cuma ini gue mau cerita apa yang terjadi gitu. Waktu itu Jokowi jadi presiden, Sri Mulyani jadi menteri, teman-teman. Yang dilakukan Sri Mulyani adalah dia naikin pajak impor. Waduh, itu gue pusing banget. 6 bulan barangnya ketahan di bea cukai pelabuhan. Itu 6 bulan sangat-sangat pusing. Gue inget banget itu ketahan dari Lebaran sekitar bulan Juni-Juli, barang keluar di bulan Desember. Dulu gue impiannya kalau nggak jadi pedagang tanah abang itu jadi impor, jadi ini kargo forwarder. Tapi itu gue merasakan di saat itu banyak banget forwarder yang rugi. Kenapa? Karena barangnya ketahan di pelabuhan, tapi nggak bisa diapain, nggak bisa dibuka gitu kan. Sedangkan per hari, kalau kita nginepin barang di kontainer, kita nginepin di pelabuhan, itu bayar, kalau nggak salah ya dulu ya, bayar per hari itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Jadi kalau barang ketahan 1 bulan, itu bayar sekitar 50-60 juta. Satu kontainer. Barang ketahan 6 bulan, itu sekitar 360 juta. Satu kontainer. Satu forwarder buyer yang gue kenal, itu dia punya 100 kontainer, teman-teman. Mati nggak tuh? Aduh, itu sih bubar dah. Gitu. Jadi, 2017 itu gue titik balik gue. Gue mulai berpikir harus cari bisnis yang mau presiden siapapun, mau ada banjir ya, mau ada serangan alien, itu tetap bisa jualan, teman-teman. Gitu. Nah, nyokap gue 2018 tuh awal-awal memang dia hebat ya teman-teman ya. Leader tuh memang nggak mati akal, tahu momentum teman-teman, nggak pantang menyerah. Akhirnya 2018 bulan Februari dia bilang ke gue, kamu nggak mau nih lihat
Prudential gitu kan. Akhirnya gue menyerah teman-teman. 28 Februari ya, tahun 2018 itu gue akhirnya masuk kelas kayak gini, dengerin gitu kan. Dan akhirnya gue ngeklik. Gue decide saat itu juga udah gak kerja lagi tuh sama bos gelodok gue, bos yang sangat-sangat baik sama gue itu. Eh, dan gue mutusin buat langsung full time di Pro. Waktu itu full time-nya karena one month to month notice, jadi full time di bulan Mei langsung gitu kan. Dan saat gue mau full time, gue bilang gue mau resign, nyokap gue yang panik. Karena, lu kan udah punya cicilan, itu cicilan lu siapa yang bayar gitu kan. Mungkin dia takut anaknya nggak bisa bayar, jadinya dia yang bayar gitu ya. Tapi gue bilang cicilan gue masih tahan tuh. Gue inget gue punya tabungan 50 juta, yang penting bisa buat bayar cicilan sampai 12 bulan. Dan gue memilih untuk full time. Nah, anyway, gue minum dulu ya. Nah, biasa kalau di office enak ya, bisa dibukain ini ya. Ini kali ini kagak dibukain, harus mandiri. Nah, puji Tuhan juga 2018 itu gue langsung promosi AD gitu. 2019, nah gue mau cerita teman-teman, gue juga nggak kucuk-kucuk ya tiap posisi gitu ya. Tapi gue pun diproses teman-teman. Kalau kalian lihat, 19 gue nggak dapat apa-apa. 2020 itu baru titik balik gue gitu. Ini kenapa nih bisa begini 2020? Jadi gini, kalian mungkin pernah ya di satu temenan gitu ya, satu geng temenan, sekolah, SMA atau kuliah gitu. Mungkin 10 orang, 8 orang, 5 orang. Duanya jadi agent. Pernah nggak kayak gitu? Jadi kayak berteman 8 orang nih, dah satu geng ada 2 yang jadi agent. Pernah ya, pasti ya. Nah, kebetulan di kondisi gua, teman satu lagi yang jadi agent itu, tiap tahun start club teman-teman. Waduh, 2018, dia join bareng gua, sebarengan gua ya, tapi dia beda grup, beda agency. Tapi dia tiap tahun start club, tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Biasa dong, teman-teman kan nanya, bro, si A tahun ini ke sini nih, lu kemana? Tuh kan. 2019, 2020 ya, gue tanya gitu, gue bilang, bro, gue nggak dapet nih, gue mulainya setengah tahun soalnya. Oh gitu. Nah, 2019, dia dapat lagi teman-teman, gue nggak dapet. Gue dapet sih, gue waktu itu dapet PPC Hong Kong waktu itu, PPC Hong Kong. Tapi persentase gue kurang 2%, jadi gue tidak dapat. Nah, akhir tahun ditanya lagi dong, si ini kesini nih, lu kemana? Nah, tapi kan nggak mungkin dong gue cerita, gue ke Hong Kong, tapi persentase gue kurang 2%. Orang juga nggak ngerti kan persentase apaan kan. Jadi 2020 awal, itu gue mulai dengan, boleh bilang sangat-sangat malu ya. Temen gue 2 kali berhasil, dan gue 2 kali gagal. Akhirnya gue bilang ke bini gue ya waktu itu, gue nggak mau tahu 2020 apapun yang terjadi, mau ada hujan badai, mau ada serangan alien, mau ada banjir, pokoknya gue harus AD, gue harus startup. Itu yang gue ngomong ke bini gue tahun 2020. Tahunnya 2020 COVID teman-teman. Waduh, itu gue stres banget. Yang awalnya kita sehari ketemu 2 orang gitu ya, tiba-tiba habitnya ke break. Jadi tidak boleh ketemu orang. Jadi harus semuanya dari rumah. Tapi yang mau gue cerita, kalau kita benar-benar mau, kalau kita benar-benar percaya, kita benar-benar ngejalanin, pasti Tuhan kasih jalan. Setuju ya? Kalau kalian lihat, gue tidak pernah dapat yang namanya Star Club. Tapi 2020, gue langsung dapat yang namanya Double Star Club. 2021, gue dapat lagi yang namanya Double Star Club. Padahal gue nggak pernah Star Club loh. Jadi, kalau kalian berpikir hidup tuh harus step by step ya, menurut gue salah sih. Menurut gue kita harus lakukan bagian kita. Tapi kalau Tuhan mau angkat kita, itu kita nggak tahu arahnya kemana. Gue tidak pernah Star Club, tapi langsung dapat Star Club, langsung dapat Double Star Club. 2022, ini pertama kali Star Club gue. Kesannya sombong banget ya. Tapi 2002 ya puji Tuhan, seumur umur
gue dapat startup producer sih cuma sekali, itu tahun 2022. Ini juga salah nih. Jadi ceritanya anak gue baru lahir nih anak. Jadi habitnya ke break lagi. Habitnya ke break, activity-nya turun, jadi achievement-nya turun. Tapi puji Tuhan itu pertama kali gue promosi namanya 2AD. 2 tahun sebelumnya nggak pernah promosiin 2AD. 2023 double star club producer, double startup leader. Promosin lagi 2AD. 2024. Nah, ini 2024 juga pelajaran yang banyak buat gua. Jadi kalau kalian lihat 2022, 2023 gue promosin 2AD. 2024 gue jadi sombong, teman-teman. Padahal itu satu hal yang sangat-sangat tidak boleh. Bener-bener kesombongan itu awal kehancuran deh. Karena gue merasa gue leader yang bisa promosin 2AD tiap tahun, 2024 itu awal tahun mungkin gue punya 6 atau 7 calon AAD gitu kan, agent gitu yang mau jalanin. Tapi by tengah tahun gue cuma punya 2. Tapi gue merasa gue udah punya skillnya, gue jadi sombong. Tengah tahun gue cuma punya 2, gue nggak refill, gue nggak rekrut lagi. Akhirnya apa? Tahun 2024 itu tahun gue tidak mempromosikan. Nah, tapi karena dalam tengah tahun itu gue udah feeling nih kayaknya nggak ada promosi, gue bilang ke bini gue, coba deh tahun ini kita tetap breakthrough. Coba kita kejar namanya PVC. Walaupun tahun 2024 semua tahu ya itu tahun yang sangat berat. Maret, April kita kena dalam tanda kutip badai ya. Badai repricing kedua, semua orang lesu, semua orang bingung cara jualan gimana tiba-tiba. Jadinya banyak yang stuck. Gue pun sama teman-teman. Jadi sempat stuck ya di tahun 2024 tuh bulan 3 bulan 4. Tapi ya puji Tuhan, kayak gue cerita, gue cuma melakukan bagian gue, terserah Tuhan mau antar sampai mana. Gue dapat namanya divisi gitu, divisi pertama gue. Dan tahun 2025 ini puji Tuhan udah Start Club, udah MDRT, MYRC juga tetap dapat. Dan gue berdoa banget tahun ini gue bisa promosiin, karena aduh, kayak gitulah teman-teman ya, teman-teman leader pasti tahu gitu. Promosiin orang kan susah gampang, susahnya 2 kali, gampangnya sekali gitu. Ya kita sama-sama teman-teman berjuang, gua pun berjuang. Jadi jangan kira aduh udah leader udah enak ya, aduh itu salah banget teman-teman. Gua pun masih berjuang, cuma mungkin kita liganya beda-beda aja gitu. Boleh next mas. Oke. Nah, karena gua udah cerita, ya kan, gua udah cerita gua seperti apa, background gue seperti apa. Sekarang gue yang mau mengenal kalian juga dong lebih dalam. Wah, thank you Koko. Semua achievement yang hebat pasti perlu effort yang seru. Setuju banget teman-teman. Apalagi karena kita semua orang biasa ya, tapi mau punya hidup yang luar biasa, effortnya pun harus luar biasa. Itu gue percaya banget loh. Nah, gue mau nanya kalian semua nih. Ini let's say nih, kalian dapat tanah berapa ya? 5.000 meter deh, boleh di Bandung, boleh di Jakarta ya. Boleh nggak ketik, kalau dapat tanah segede gitu, kalian mau jadiin buat apa? Ambil gue minum. Kalau dapat tanah 5.000 meter, mau di Bandung atau mau di Jakarta, jadi apa? Wish, ada yang bilang lapangan padel, kebun, bangun agency, awas bro, ada orang nggak nih? Kantor Legacy, mantap. Padel Inc, lapangan padel, sewain. Bangun gym, eco living, tempat camping, kuburan, kos, tempat pijet. Waduh, tempat pijetnya gede banget. Ini pasti ada kolam dingin dan kolam panas ini. Kasihin sama Ko Andre. Oke, dibuat produktif pastinya. Nah, yang mau gue cerita, apapun yang kalian mau, itu nggak ada yang salah teman-teman. Gue waktu itu pernah nanya di agensi gue, ada yang, wih, suci banget gitu bahasanya, bukan suci, apa baik banget. Gue mungkin panti asuhan, tapi gue mau bilang, nggak ada yang salah apapun yang kalian mau. Nah, sadar nggak bahwa di Prudential pun sama.
apapun yang kalian pandang tentang Prudential, itu pun yang jadi hasil akhirnya. Bro, gue lihat Prudential sebagai bisnis sampingan. Hasilnya pun cuma duit yang lo akan dapat, ya kayak duit sampingan. Lu mau berharap dapat 100 juta dari Prudential. Tapi cara pikirnya, habitnya, lu mandang bisnis sampingan. Gue jamin pasti dapat 3 juta. Gimana caranya lu mau dapetin 100 juta dari Pro, cara pikirnya seperti itu. Sudah pasti nggak bisa, teman-teman. Jadi, di awal, cara mandang Pro tuh harus bener. Nah, gue mau nanya nih, tujuan Pro yang bener apa? Kalau menurut gue, jawabannya cuma satu. Kita harus berbisnis di Prudential. Itu nggak ada jawaban lain. Oke, boleh next, Mas? Nah, ini dia nih, pertanyaan kedua. Prudential itu bisnis apa hobi? Bisnis. Thank you Cianti. Thank you Korey. Bisnis. Bisnis. Gue yakin kalau ditanya begitu, semua pasti akan jawab bisnis, teman-teman. Tapi sadar nggak? Banyak orang yang salah kaprah. Ngejalanin Prudential itu sebagai hobi. Maksudnya apa? Contoh, hobi gue, let's say main tenis deh, main paddle gitu kan. Yang akan gue lakukan apa? Oke, minggu ini gue punya waktu. Gue akan main paddle, gue akan main tenis. Gue nggak punya waktu, ya udah gue nggak main. Minggu ini ada yang ngajakin, oke gue akan main. Minggu ini gue nggak ada yang ngajakin, ya udah gue nggak main. Gue nggak punya jadwal terstruktur. Gue nggak punya coach atau leader yang bantuin gue untuk maju. Gue nggak ada keinginan maju. Gue nggak ikut let's say turnamen buat makin jago. Kan? Ya gue berdoa. Itu gue yakin nggak ada di sini sih. Ya, tapi jangan sampai kita memandang Prudential sebagai begitu. Oke, gue minggu ini ada waktu, gue kerjain Prudential gue. Aduh, minggu ini gue nggak ada waktu nih, gue nggak kerjain. Oke lah, kita lagi banyak kerjaan di kantor. Tapi jangan sampai, aduh, leader gue nggak nyariin, ya udah gue nggak nyariin. Ini kalau ini bisnis, harus jelas teman-teman. Planningnya seperti apa, eksekusi seperti apa. Mungkin nggak kita buka toko bakmi ya? Kan gue jadi passionate banget nih toko bakmi. Jadi impian gue tuh punya toko bakmi teman-teman. Jadi mungkin nggak kita buka toko bakmi, kita nggak mikirin ini tempat di sini oke apa enggak. Gue pasang namanya di mana? Gue bikin namanya bakmi apa? Asal. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti gue akan pikirin cara marketingnya seperti apa. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah pikir, teman-teman. Tapi ada juga yang bilang, aduh, Prudential mah jadi sales, gitu kan. Ya, nggak salah sih, kita memang menjual. Kita memang menjual. Nah, tapi boleh next, Mas? Pertanyaan berikutnya. Boleh next, Mas? Oke. Yang kita lakukan apa sih? Menurut gua, yang kita lakukan itu yang mana? Gue jadi bengong sendiri. Satu, nawarin asuransi. Atau kita lagi cerita pentingnya punya asuransi. Menurut gua, jawaban gue yang kedua. Gue nggak sedang nawarin asuransi. Kenapa gue begitu? Nomor satu, tiap kali gue prospek orang, gue nanya, bro, boleh nggak gue izin cerita ke lu? Jadi yang gue lakukan, gue adalah minta izin, teman-teman. Kenapa sih banyak agent, dalam tanda kutip ya, orang sebel? Karena sesimpel, dia tidak minta izin, teman-teman. Kita sama teman atau saudara sedekat apapun, kita mau bertamu ya, pasti yang kita lakukan pertama, kita ketok dulu rumahnya, teman-teman. Kalau kita nggak ketok, kita main buka, walaupun itu rumah nggak dikunci, lalu kita duduk di ruang tamunya, pasti dia sebel. Kalau kita main di ruang tamunya, di mejanya ada kastengel atau ada nastar gitu ya, kita nggak minta izin, pasti dia sebel. Kenapa sih orang tuh banyak disebelin? Kenapa sih banyak agent disebelin? Sesimpel dia nggak minta izin. Coba, kenapa sih kita nggak merendahkan hati sedikit gitu ya? Jangan sombong-sombong banget, kita minta izin gitu. Bro, gue izin boleh nggak gue cerita ke lu?
dari gua ngomong begitu, jujur aja nggak ada yang nolak-nolak gua sih. Kenapa? Karena kalau gua cuma izin gua mau cerita, tugasnya cuma dengerin teman-teman. Lu, let's say dia nggak mau ngasih gitu, nggak mau ngasih izin gitu ya. Bro, gue izin dong, gue mau cerita ke lu. Aduh, tapi dia bilang misalnya gini, aduh, tapi gue udah banyak asuransi. Gue nggak bilang, it's okay bro, gue cuma mau cerita, lu nggak beli pun nggak apa-apa. Yang penting, pas lu nanti udah mau beli, please inget gue ya. Udah gitu aja, sesimpel itu. Gitu. Oh, tapi kalau gue udah cerita, gue udah prospek dia, tapi dia mau belinya ke orang lain, gimana? It's okay teman-teman. Kenapa? Karena artinya kita udah berhasil bikin dia merasa asuransi itu penting, asuransi itu perlu. Tujuan tuh itu, bukan closing loh. Lu berhasil bikin cerita ke 10 orang, lu cerita 10 orang, 10-10-nya merasa asuransi itu bagus, asuransi perlu. Ya itu lu udah melakukan bagian lu. Closing apa enggak itu kan di tangan Tuhan ya. Karena namanya closing itu kan ngomong duit orangnya ready apa enggak, ya kan? Tapi yang paling penting satu dia merasa butuh apa enggak, gitu. Masa 10-10-nya lu udah berhasil bikin asuransi itu perlu apa bagus? Enggak, enggak, gitu. Next, Mas. Kebanyakan. Oke. Nah, ini mau gua cerita. Aduh, tapi mungkin market gua kurang bagus kok atau apalah. Gue mau cerita bahwa in general gue lihat market market ya itu seperti ini. Ada 3 level teman-teman. Level paling bawah, sorry, level yang bertahan hidup. Tapi gue yakin mostly dari kita nggak ada yang level inilah. Ya nggak ada lah level inilah. Itu ini jarang banget. Nomor 2, level lagi membangun kekayaan. Ya kan, udah lumayan nih, udah 30, mungkin income-nya juga udah 10 juta, 30 juta, gitu kan. 10 juta, 40 juta, yang bertahan hidup kan mungkin UMR atau ke bawah ya, gitu. Ada juga yang level sangat-sangat mapan, jadi mungkin income-nya udah 50 juta ke atas. Gitu. Tapi kita mau jualan di level manapun, itu pasti ada objection-nya. Jadi nggak perlu nunggu market bagus, market apalah. Lu mau jual kemana pun pasti akan ada objection-nya. Yang bertahan hidup mungkin akan bilang gini, bro, tapi gue buat makanannya susah. Ya kan, mungkin dia kalau ngomong gitu. Ini gue mau cerita teman-teman. Jadi 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu bahkan, zamannya Puru Cinta Sejati. Gue ada temen ya, dia jual Puru Cinta Sejati 100.000 ke supir temennya. Jujur di situ, Pak, gue ngapain jual begitu gitu kan? Satu, gue takut lapse. Ya kan, walaupun ya 100.000 sih nggak ngaruh banyak lah persensi. Tapi karena gue pernah 2% gagal tuh, yang PPC Hong Kong, gue jadi agak trauma tuh sama persistensi. Ya kan? Jadi gue waktu itu kayak, lu ngapain? Ini effortnya gede sekali gitu loh. Lu jual ke Puru Cinta Sejati 100.000 ke supir temennya gitu loh. Tapi tahu nggak? Setelah polisnya 10 bulan, tiba-tiba si supir meninggal. Si supir meninggal, itu Prudential cair 25 juta tuh kayaknya waktu itu. Ini kejadian baru tahun ini, bulan April gitu. Jadi nggak lama setelah Lebaran. Wah, itu effort buat cairin ya besar teman-teman. Bukan karena investigasi dan lain-lain, tapi karena, mohon maaf ya, karena pendidikan keluarga si supir itu kurang oke. Isi kuesionernya tuh ini, papa kena angin duduk. Terus pusing dikit dibilang kena hipertensi, itu kan dada tinggi, aduh, lu pusing deh gitu. Tapi itu pun Prudential tetap bayarin klaimnya teman-teman 25 juta. Mungkin buat kita 25 juta tuh ya kecil lah, let's say gitu. Tapi buat mereka, papanya meninggal, pencarian rangka meninggal, masih cari 25 juta, itu buat mereka maknanya gede banget loh. Di situ gue benar-benar belajar bahwa benar-benar asuransi itu buat semua orang. Dan benar-benar kita tuh lagi nolongin orang loh. Kita bisa banget produk kita yang kita anggap sepele, yang mungkin orang lain anggap sepele, itu bisa banget bantuin orang. Jangan sampai kita punya mindset salah.
Gitu. Nomor dua, ini mungkin level cukup banyak ya di sekitar kita, level bangun kayaan. Mungkin kita tawarin, mungkin dia akan ngomong gini, aduh bro, tapi gue lagi nyicil rumah, gue lagi lagi bangun bisnis gue, gitu. Tapi gue akan bilang, bro, justru karena lo lagi bangun bisnis lu, gimana kalau amit-amit lo lagi bangun bisnis belum jadi-jadi banget, lo nya kena resiko nggak bisa kerja. Nah, istri mau gimana? Gitu. Nah, even level yang sangat mapan, mungkin juga bilang teman-teman, ditawarin gitu ya, aduh bro, gue mau nggak pro asuransi, sorry, ibarat kasarnya, sakit pun rumah sakitnya bisa gue beli gitu kan. Kan ada loh orang orang sekaya itu. Tapi tahu nggak teman-teman, salah satu nasabah gue itu punya rumah sakit loh teman-teman. Gue jujur gue bingung juga ke dia, ngapain orang punya rumah sakit beli asuransi gitu ya. Tapi even yang punya rumah sakit aja itu beli asuransi loh teman-teman. Itu masih keluarga pejabat deh, masih keluarga bekas presiden zaman dulu gitu. Dia aja beli asuransi. Jadi kalau, mohon maaf ya, yang level bawah-bawahnya ini tidak mau beli asuransi, jujur gue bingung sih teman-teman. Orang kaya aja beli asuransi loh. Gitu. Kalau boleh cerita, salah satu nasabah gue paling kaya, itu, jadi si suami ini adalah jenderal polisi bintang 2, udah cukup ngetop. Kalau kalau gue sebut namanya, gue cukup yakin kalian pernah dengar atau pernah lihat di berita lah gitu. Jadi si suami itu punya eh si suami itu jenderal polisi bintang 2 udah pensiun. Si istri itu punya orang kaya lama, dia punya pabrik KB gitu ya. Kaya banget. Kalau di Jakarta, rumahnya di Bukit Gading Villa. Bukit Gading Villa itu di Kelapa Gading, teman-teman, komplek paling mahal. Kompleknya si siapa tuh? Hotman Paris gitu. Hotman Paris tinggal di sana. Satu kafling itu 1000 meter, per meter 50 juta. Ini satu kafling itu 50 M. Si Cici ini punya 3. Saudara-saudara lain juga rumahnya di situ. Jadi udah nggak tahu itu, gue yakin udah triliun lah kalau ngomongin harta gitu ya. Singkat cerita, di awal karir gue, tentu kan kita kan carinya yang punya duit dulu ya teman-teman ya. Jadi gue waktu itu samperin dia tuh, salah satu nasabah pertama gue. Singkat cerita dia masuk 20 juta sebulan. Si Cici, anaknya 3 juta, 3 juta. Di preminya 26 juta sebulan. Gitu. Singkat cerita teman-teman, bener-bener hidup nggak ada yang tahu. Dia dibilang, pabriknya dibilang korupsi lah, korupsi, suap gitu-gitu. Itu bener-bener habis banyak deh, gitu. Habis banyak, dia udah bayar hakim 12 miliar. Hakim minta pelunasan 38 miliar lagi buat membebasin mamanya dari ini. Itu bayar hakim doang, belum bayar pengacara. Itu bener-bener habisnya banyak banget. Bener, kita rekam nggak sih? Jangan sampai nyebar ya, gitu kan. Eh, eh, Habisnya banyak banget, bener-bener orang kaya pun bisa nggak punya duit loh. Walaupun memang nggak punya duitnya beda sama nggak punya duitnya gue ya. Karena pas gue lihat ternyata si anak yang kecil tuh masih kuliah di New York sebulan remnya aja 100 juta gitu kan. Gila itu bener-bener sih orang kaya sih beda lah levelnya. Singkat cerita, pas lagi dia masuk saya itu, anaknya masuk rumah sakit teman-teman. Anaknya masuk rumah sakit dan lu tahu nggak apa yang terjadi? Dia ketat banget duitnya. Dan pas anak masuk rumah sakit, itu simpel banget. Dia bayar premi 26 juta. Anaknya masuk rumah sakit, gue inget banget, tahun 2018, itu bilnya 42 juta. 42 juta bilnya, kena DBD. Gitu. Kecil nggak buat dia? Asumsi gue sih kecil. Karena premi dia sebenarnya 26 juta. Tapi tahu nggak? Prudential bayar 42 juta. Dia bilang sama gue, aduh Dit, thank you ya. Cici nggak nyangka loh. Cici lagi susah gini, masih ada yang mau bantu Cici. Makasih banyak ya. Guys, itu orang hartanya triliunan, yang gue yakin kalau gue kerja,
mati hidup lagi, kerja mati hidup lagi, kerja mati hidup lagi sampai 5 kali, belum tentu harta sama kayak dia loh. Tapi dia menganggap gue setara, dia menganggap gue bantuin dia, cuma karena klaimnya gue bantuin. Itu gue kalau inget thank you-nya dia, sampai sekarang gue merinding loh. Karena bener-bener dia ngucapin dengan setulus hati. Dia orang yang lagi kesusahan, tapi merasa terbantu gitu loh. Oke, boleh. Next, Mas. Aduh, banyak banget. Akhirnya tapi nggak apa lah, keluarin semua deh. Oh, oke. Nah, teman-teman, kita kan sebagai orang ini ya, orang Indonesia kan wajib orang beriman ya, ketuhanan yang Maha Esa kan nomor satu kan. Kita masih percaya teman-teman loh, rezeki itu datang dari Tuhan. Setuju ya? Ya kan? Rezeki itu datang dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, tugas manusia itu ngapain? Tugas manusia, teman-teman, itu adalah menjemput rezekinya masing-masing. Kalau di bisnis pro, ya udah pasti prospek tugas kita, ya kan? Kita harus activity, harus prospek buat dapetin rezekinya. Tapi pernah nggak kalian merasa, aduh, kok si A kayaknya prospeknya jarang, tapi API-nya gede ya? Atau kebalik, aduh, gue API-nya gede, prospek gue banyak, tapi API-nya kecil. Pernah masalah seperti itu? Sama, gue pun juga, teman-teman. Semua pasti pernah ngerasain seperti itu. Apa sih yang bedain? Ternyata yang bedain itu kualitasnya, teman-teman. Gitu. Ibarat gini, gue nggak tahu sih, di sini ada yang Grab nggak? Grab. Nggak ada ya, nggak ada ya. 1, 2, 3 nggak ada. Oke. Contoh gini, gue mau nanya dong, bisa nggak dalam nyetir mobil gitu ya, mau dapat income 3 juta 1 bulan? Ih, kok nggak ada yang ini? Aduh, gue deg-degan gue tanya kagak ada yang ini. Oh, oke, ada yang jawab, thank you. Tiga juta 1 bulan, masih semua jawab bisa. Terus coba gue tanya lagi, mungkin nggak nyetir mobil sebulan dapat 7 juta? Lagi nyata nih, Bro. Oke, thank you. Mungkin bisa. Oke. Lalu gue naikin lagi, mungkin nggak nyetir mobil sebulan dapat 15 juta? Bisa. Bisa. Waduh, emang ini orang legacy positif semua ya? Bisa. Mungkin tipes. Oke. Tapi gue tanya lagi, mungkin nggak dalam 1 bulan nyetir mobil dapat 1 miliar? Lebih menantang? Nggak bisa. Nggak bisa. Mustahil, nggak mungkin. Nggak bisa. Yes, exactly. Bener loh teman-teman. Bisa banget kalau jadi pembalap F1. Padahal pembalap F1 itu paling cuma 1 jam. Michael Schumacher, siapa sih? Lewis Hamilton itu paling cuma 1 jam di mobil nyetir. Tapi kalau kita jadi, maaf ya, bawa Grab, mau 24 jam di mobil sampai patah lu lodo, kayaknya 1 M sebulan sih berat loh. Gitu. Jadi satu, kendaraannya harus tepat teman-teman. Kita di mana? Dan dua, yang ngebedain rezeki kita, itu kualitasnya kita loh. Nah, kalau kita ngomong bisnis pro, konteks bisnis pro, apa sih yang ngebedain? Satu, personal value, teman-teman. Personal value itu apa sih? Personal value itu adalah bagaimana, aduh, Koko, gue udah married nih, Koko, anak udah 1. Sorry nih, kalau anak belum 1, gue mikir-mikir deh. Udah bercanda ya. Eh, Personal value itu apa sih? Personal value itu adalah, dalam tanda kutip ya, nilai kita di mata orang lain. Jadi, let's say nih, kita sama teman lama. Ada yang kita bilang, bro, gue mau ketemu, gue mau cerita pro. Gitu kan, ada yang iya, ada yang enggak. Ya, mungkin nilai kita di mata dia tinggi. Ada yang menganggap kita rendah. It's okay, teman-teman. It's okay, itu normal banget. Gitu. Karena nilai kita di mata orang lain udah pasti nggak mungkin sama. Gitu. Nah, sebagai agen asuransi, apa bisa mengira-ngira nggak? Apa sih personal value yang paling tinggi?
orang akan gampang beli sama kita kalau kita bagaimana. Jujur, apa adanya, oke. Ada lagi? Care, oke. Care sih, awas lu juga baper loh bro. Integritas, oke. Ya, bentar, gue isi air bentar. Sambil ketik-ketik ya, ketik-ketik ya. Awas. Percaya sama kita, pinter. Oke. Nah, dari pengalaman gue teman-teman, orang akan gampang beli sama kita kalau satu, kita bisa dipercaya. Gitu. Jadi pernah nggak sebagai agent baru, ini kita nih boleh bilang belum bisa jualan ya, gitu kan, baru pertama-tama jadi agent, ngomong masih belepetan gitu. Tapi kita cerita sama si A, ini masih masuk aja. Ternyata itu teman-teman, karena dia percaya aja sama kita. Suka, aduh, ntar baper bro, hati-hati loh. Iya kan? Jadi satu, bisa dipercaya teman-teman. Dua, apa? Bisa diandalkan. Pernah nggak? Ya, terutama yang udah lama gitu ya. Kita nggak cerita apa-apa, tahu-tahu bro, gue mau nih beli bikin sama lu. Diceritain apa nggak pernah, kita presentasi prospek juga nggak pernah, tapi itu main beli aja. Karena kenapa? Dia percaya kalau ada kita, pasti semuanya beres. Pernah satu kali, aduh bohong nih kok, Pak, sering lah. Nol-nolnya hilang kali di belakang kok. Ya kan? Karena dia percaya kalau beli sama kita, pasti klaimnya beres, pasti semuanya beres. Gitu. Dan apalagi yang bedain kapabilitas kita, teman-teman. People skill-nya, silent skill-nya, sama prudential skill. Mas, banget lagi. Gitu. People skill buat apa? Buat kita gampang diterima sama orang. Silent skill buat apa? Buat prospek. Jadi mungkin kalian ada ya yang backgroundnya mungkin eh, sales mobil kah atau sales apalah gitu. Mungkin people skill dan sales skillnya itu udah oke. Tapi tugas kalian tuh naikin prudential skillnya teman-teman. Prudential skill tuh ngomongin apa? Ngomongin cara cara klaim, ya kan? Apa aja yang di cover, apa yang enggak. Kalau ditanya apa tentang pro bisa jawab, itu juga penting loh buat kita upgrade. Nah, pertanyaannya, agent baru dari personal value, kapabilitas dan aktivitas yang kalian paling punya dan harus paling tingkatkan itu yang mana? Coba ya, gue pertanyaannya ya. Sebagai agent baru, eh, yang kalian udah punya, yang paling harus banyak di saat awal, itu personal value, capability, atau activity-nya. Oke, yang jawab people skill, skill. Nah, teman-teman, sebagai agent baru, most likely, oke kita punya value di mata orang. Tapi sebagai apa? Sebagai temennya loh. Atau sebagai rekan kerja, sebagai saudara. Ya kan? Capability. Apakah iya capability agent baru segede leader yang udah puluhan tahun di grup? Ya sih enggak. Nah, makanya karena personal value dan capability-nya belum terlalu banyak, sebagai agent baru, itu harus activity-nya dulu yang gede. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya turun ke lapangan itu buat belajar, teman-teman. Jadi, sebagai agent baru, jangan expect pertama-tama activity itu buat closing. Kenapa? Karena dua ininya most likely kalian belum ada. Kalau baru awal-awal baru gitu ya, prospek 3 orang, closingnya 5, itu puji Tuhan, Tuhan lagi baik. Tapi kita jangan lupa, most likely kita belum ada ini, jadi kita harus tingkatin ini. Mungkin dia beli karena apa? Karena teman baik, karena saudara gitu ya. Mungkin beli karena personal value aja, bukan karena ininya. Tapi it's okay. It's okay. Itu part of the process kok. Puji Tuhan aja, syukuri aja bahwa Tuhan lagi baik gitu kan. Tapi jangan jadi sombong, tetap belajar. Gitu. Oke, next mas. Yes, tujuan akhirnya adalah tingkatin capability teman-teman.
tingkatin personal value, tingkatin kita punya skill gitu. Makanya kalau kata orang kita harus apa work smart gitu ya. Itu sih bener. Tapi sebelum work smart kita harus work hard dulu gitu. Oke, Mas ini ada videonya, kok nggak nongol ya? Baik, sorry Mas. Nah, bisa buka nggak? Nggak bisa ya? Oh, Mas Cindy. Oh, aduh, sorry, sorry, sorry. Nggak bisa dibuka. Oke, gua share aja kali ya di sini ya. Ah, Bentar ya. Oke, Oke, let's say lah, nggak bisa dibuka. Tapi yang mau gue cerita adalah si founder Tokopedia ini, si Koko, eh, nggak apa, nggak apa, udah. Tapi yang mau gue cerita adalah si founder Tokopedia ini, Koko William Tanuwijaya, itu cerita tentang growth mindset sama fixed mindset. Menurut gue sebagai pebisnis itu wajib punya yang namanya growth mindset. You will never get everything right on the first try. Kita, let's say, nggak usah ngomongin bisnis bagus deh. Kita belajar masak nih di YouTube gitu ya. Belajar cara bikin bakmi. Apa iya percobaan pertama bakmi kita udah seenak bakmi Naripan? Udah kagak mungkin. Udah pasti kita harus coba. Kita coba nih ya, kita belajar, kita coba. Terus coba ini, aduh, ini Indomie gue kurang micin gitu kan, kurang kurang garam, kurang apa. Coba lagi, bikin lagi. Apakah langsung enak? Belum tentu juga. Gitu. Sama kayak di bisnis kita. 20 tahun lalu mungkin jago banget jualannya. Tapi tahun 2018 tiba-tiba muncul yang namanya Proof Force. Si jago jualan ini harus belajar lagi. Kalau dia nggak belajar pakai Proof Force, nggak bisa jualan dia. Terus udah jago banget Proof Force. Sekarang muncul lagi Proof Force 2. Dia harus belajar lagi. Menggunakan hati buat belajar seperti jualan. Ya kan? Nah, kunci sukses di Prudential apa sih? Please punya growth mindset. Kalau zaman sekarang ada nggak sih yang masih bilang, oh udah ini lagi ya, 10 menit lagi ya, 10 menit. Mungkin zaman sekarang ada yang bilang, aduh gua nggak bisa ngomong nih. Bro, kalau judulnya skill, nggak bisa ngomong, itu bisa dipelajari loh. Gimana kalau dibalik? Kita udah punya anak ini ya, terus anak kita ngomong, Pak, aku nggak bisa nih matematika, ulangan jelek sekali gitu ya, ulangan jelek sekali, Pak, aku nggak bisa matematika, aku nggak mau belajar lagi matematika. Lu bakal ngomong apa ke anak lu? Lu bakal ngelesin kah? Lu bakal semangatin kah? Atau apa? Atau malah lu bilang, ya udah kamu nggak usah belajar matematika lah seumur hidup. Pasti nggak ada yang bilang gitu. Pasti bakal dibilangin, ayo kita belajar sama-sama. Kamu nggak bisa di mana, sini papa ajarin, sini mama ajarin. Pertanyaannya, lu sama anak lu bisa begitu? Masa lu sama diri sendiri cemen banget sih? Aduh, gua nggak bisa ngomong lah, udahlah, gua nggak usah disuruh lagi. Jangan sampai kita gitu loh. Kita pas kecil aja kita mau di level up, ya kan? Nggak ada tuh. Dulu orang main Dota, tiba-tiba jago main Dota. Kita belajar loh main Dota. Ini hero ini itemnya apa, cara mainnya gimana. Pas sekolah, di kehidupan masa kecil, di game aja, kita mau di level up. Nggak ada loh kita main Pokemon tuh, game Pokemon ya, datang-datang dapat Pikachu level 100. Nggak ada. Pasti dapat level 5 dulu. Ya kan, kita lawan bosnya, level up, kita belajar. Baru kita bisa ngalahin bos yang gede. Gitu. Nah, kuncinya itu apa? By the way Mas, Mas Cindy, atau Ci Cindy, atau Kak Cindy, kok hilang ya ininya ya? Apa namanya? Apa? PPT? Oke. Kuncinya apa sih? Kuncinya
ada di Peru, teman-teman. Di back satu kali, tolong nggak? Oke, kuncinya di Peru. Peru itu apa? Satu, planning. Dua, execute. Tiga, review. Makanya ini penting banget seminggu sekali, please ketemu sama leadernya. Maksimum 2 minggu sekali deh. Buat apa? Biar kalian nggak melakukan hal yang salah berkali-kali. Kalau ada yang diperbaiki, gitu kan. Dan nomor 4, upgrade. Jadi setelah review, apa yang bisa diperbaiki, nextnya kita lakukan perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Yes, gitu. Boleh, next. Nah, 2025, lu masih nggak pede sama diri sendiri. Bro, please bro. Dwayne Johnson aja, The Rock, itu resmi rilis produk hair care. Ini orang yang 20 tahun kali gue kenal dia, gue taunya pala dia botak, cuy. Ibarat nih ya, kalau gue ada temen palanya botak, terus dia jualan sampo, gue akan bilang, terus dia bilang ke gue gitu ya, bro, coba nih sampo gue pakai ini bagus banget. Gue gak akan percaya, gue akan beli. Ini orang gue tahu 20 tahun dia botak, tau dari mana dia samponya bagus. Ya kan? Tapi The Rock aja masih jualan sampo loh. Lu masih nggak percaya sama diri sendiri, belajar sama The Rock deh. Oke, boleh next lanjut, Mas. Nah, coba ini tahu lah ya. Ada yang nggak tahu nggak ini siapa? Tiger Woods, ada yang tahu siapa? Tahu ya, dia pegolf hebat. Nah, ini oke, bentar. Jadi video ini diambil tahun 1996. Tiger Woods belum hebat kayak sekarang. Dia pegolf muda yang pas ikut kejuaraan itu 3 hari mainnya bagus gitu. Jadi berapa hari mainnya bagus. Jadi dia diinterview gitu. Boleh di play mas videonya. If I can do that for 3 more days, I'll be very happy, and a victory would be awfully nice too. A victory. To me, that comes off as a little cocky or brash. When you come out here, your first pro tournament, you say, I can win. I've always figured that why go to a tournament if you're not going there to try and win. I always explained to my dad, second sucks. The third's even worse. It's just a feeling But on I have. tour, that's not too bad sometimes, though. That's not too bad, but I want to win. You'll learn. I'm just kidding you. I'm sorry I had to say that. You'll learn. You know, I have learned something. I think you're better than I thought you'd be. Thanks. Are you better than you thought you'd be? This survey, yes. Oke, video tentang apa sih? Jadi tahun 96 itu pertama kali Tiger Woods ikut turnamen pro. Dia nggak pernah ikut turnamen sebelumnya. Itu turnamen pertama dia. Dia mainnya bagus, jadi interview. Gitu kan. Lalu dia bilang, tujuan gue mau juara. Orangnya bilang apa? You learn. Lu kedengaran koki banget, lu kedengaran sombong banget. Even di tour, lu mau jadi juara 2, juara 3 tuh oke loh. Tapi dia bilang enggak, gue mau juara 1. Orangnya bilang apa? You learn. Lu bakal belajar lah. Tapi tahu nggak? In the end, dia beneran juara. Dia itu turnamen pertama dia dan dia beneran juara. Yang mau gue cerita apa? Kalau kalian di sini terus orang bilang, lu ngapain di Prudential? Si II Ono udah gagal, Susuk Ono gagal, apanya gagal. Lu nggak bisa lah. Yang bisa kalian lakukan cuma satu. Satu, ketawa. 2, buktiin. Buktiin bahwa omongan salah. Bukan buktiin bahwa omongan yang benar. Kalian punya 2 pilihan loh. Mau buktiin omongan yang benar sama omongan yang salah. Pilihan tangan kalian. Gua dulu pas gua jalanin bro di awal-awal gitu ya. Gua nawarin satu kongko gitu. Ini kokonya teman gua zaman SD. Kokonya teman gua zaman SD ini dia punya kafe gitu ya. Dia bikin, jadi bini gua dulu suka gambar, jadi dia gambar mural-mural gitu di kafenya. Tentu saja gua nggak mati akal kan, bini gua gambar, gua prospek lah si kokonya. Ternyata kokonya bilang gini, bro, udahlah gua nggak beli sama lu. Agent gua tiap tahun masuk koran, dapat jalan-jalan ke luar negeri. Lu mah nggak bisa lah. Down nggak hari itu down banget hari itu gua. Itu salah satu hari terberat gua kali di Peru gitu kan. Sehingga cerita gua pulang jam 6 gitu ya. Biasa gua pulang jam 9, jam 10. Nyokap gua nanya di rumah, oh kamu udah pulang tumpen? Gue bilang ke nyokap gue, iya mah aku diginiin.
Terus nyokap gue bilang, oh ya udah, hari ini kamu istirahat, tapi besok kamu jalan lagi. Bodohnya gue ngikut, bodohnya gue ikut. Tapi karena gue bodoh hari itu, ada gue hari ini. Kalau gue nyerah hari itu, gak akan ada hari ini. Kalau gue nyerah hari itu, gue akan buktiin bahwa omongan Koko bener, bahwa gue nggak bisa. Tapi gue nggak mau omongan dia jadi kenyataan. Mungkin kalian mikir ya, ah, malu leader, lu dapat ini kali. Enggak teman-teman, gue nggak dapat prospekan sama sekali dari nyokap gue. Justru karena gue nggak dapat prospekan, gue bisa cerita loh ke teman-teman hari ini. Di Peru tuh nggak ada yang namanya meritokrasi, semua harus lewatin semua prosesnya. Gitu. Singkat cerita, gue ketemu nggak sama si Koko lagi. Ketemu setelah itu gue kemudian sama dia sekali lagi. Itu pas temen gue merit, kan. Jadi kan kalau merit kan jalan di aisle gitu, jalan di tengah gitu ya. Gue duduk di aisle waktu itu. Itu si Koko pas lewatin gue itu pengen banget loh gue sengkat. Dan dia jatuh gitu ya. Karena gue sekesel itu sama si Koko. Tapi balik lagi gue pikir, kalau hari itu dia ngomong kayak gitu, mungkin nggak ada gue hari ini loh. Justru karena dia ngomong hari itu kayak begitu, gue jadi terbakar sampai hari ini dan gue akan buktiin bahwa tiap tahun gue akan masuk orang juga. Gitu. Jadi kalau kalian join di sini dan kalian diremehkan orang lain, please, kalian udah jalan tepat. Semua orang, bahkan Tiger Woods pun dulu digituin loh. Tapi sekarang ada nggak berani yang gitu Tiger Woods? Nggak ada teman-teman. Gue yakin leader-leader besar di sini pun banyak semua ngerasain yang sama, pernah dikitin orang lain. Jangan sampai kita salah pilih. Yes, bersyukur banget kok. Sekarang nggak ada yang ngeremehin, nggak seru kok, nggak ada tantangan. Ya kan? Sekarang orang ngomong gitu. Ah, lu mah enak, sekarang udah jadi bos. Gue bilang, ah, enggak, gue mah sales. Ya kan? Oke, boleh, next. Hmm, ini nggak ada ininya ya? Oke, gue kirim ininya deh, gue kirim linknya deh. Karena waktunya udah nggak terlalu banyak, nggak usah semua deh, ini aja. Eh, oh, salah, 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 salah. Bentar. Tinggal klik itu aja, Kak Cindy. Oh, udah ada. Oke, oke. Kalau udah ada, boleh diklik, Kak. Effortless is a myth. People would say my play was effortless. Most of the time, they meant it as a compliment. But it used to frustrate me when they would say he barely broke a sweat or he's even trying. The truth is, I had to work very hard to make it look easy. I spent years whining, swearing, throwing my racket before I learned to keep my cool. Everybody can play well the first 2 hours. You're fit, you're fast, you're clear. And after 2 hours, your legs get wobbly, your mind starts wandering, and your discipline starts to fade. So I started to train harder, a lot harder actually. But then I realized winning effortlessly is the ultimate achievement. I got that reputation because my warm-ups at the tournaments were so casual that people didn't think I've been training hard. But I had been working hard before the tournament when nobody was watching. Hopefully, like me, you learned that effortless is a myth. Oke, thank you. Nah, ini mau ngomongin apa? Mungkin kalian sekarang lihat ya, aduh leader gue enak banget ya, prospeknya dikit, tempatnya banyak. Bro, leader lu itu udah mulai duluan, kerja keras duluan, dan gue yakin banyak momennya dia udah lapangan banyak, hasil dikit. Mungkin kita sekarang lihat ya, leader kok enak banget ya, ngomongnya enak, tapi dia udah lakukan prosesnya. Dan tadi Roger juga bilang, mungkin 2 jam pertama lu main enak, tapi pas gitu capek, aduh kacau gitu mainnya ya. Sama, kita pun begitu. Makanya pentingnya kita, setelah kita mungkin activity, please datang lagi hari Senin, hari Sabtu. Gitu. Percayalah kalau kita setia sama prosesnya, kita pun bakal dapat hal yang sama. Oke, boleh? Yes, exercise when nobody is watching. Gitu. Aduh, ada nggak videonya?
Aduh, sorry nih ngerepotin jadinya. Satu lagi, geser 18. Oke. Yes, talent matters. I'm not going to stand here and tell you it doesn't. But talent has a broad definition. Most of the time, it's not about having a gift, it's about having grit. In tennis, a great forehand with sick racket head speed can be called a talent. But in tennis, like in life, discipline is also a talent, and so is patience. Trusting yourself is a talent. Embracing the process, loving the process is a talent. Managing your life, managing yourself, these can be talents too. Some people are born with them. Everybody has to work at them. Oke. Dia cerita lagi bahwa semua orang pasti punya talenta. Tapi it's not about having gift. It's about having grit. Tahu ya grit ya? Gitu loh. Talenta mungkin apa sih? Pinter ngomong tuh talenta. Market bagus talenta. Tapi di lain itu, disiplin itu juga talenta loh. Managing yourself, manage your time. Kita kadang-kadang ini ya, saking time flexible, main HP, tahu-tahu, aduh udah siang aja. Gitu. Gue mau tanya deh, yang udah, pasti kalian udah tiap minggu itu nonton speaker gitu ya. Gue mau tanya, apa sih rahasia di Pro sukses? Yang udah nonton puluhan speaker? Gue setelah nonton puluhan speaker, itu gue baru tahu di Pro itu tidak ada rahasianya, teman-teman. Semua orang bisa sukses. Pro itu bukan tempat orang hebat. Pro itu tempat orang rajin. Pertanyaan gue mau nanya, lu rajin apa kagak? Orang ada yang jadi AD 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi it's okay. Intinya semua orang bakal jadi AD. Ingat, orang sukses itu nggak santai. Orang santai itu nggak akan sukses loh. Gitu. Boleh, next lagi, kakak, video terakhir. Perfection is impossible. In the 1,526 singles matches, I won almost 80% of those matches. Now, what percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that. You want to become a master at overcoming hard moments. That is, to me, the sign of a champion. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they lose again and again and have learned how to deal with it. Oke, dia bilang apa? Oke lah, dia bilang 80% dari matchesnya. Tapi ternyata kalau dilihat point by point, dia cuma bilang 54%, teman-teman. Yang gue mau cerita apa? Gue sebagai leader, gue baru menyadari dari 100% orang yang gue prospek, mungkin 70-80% gue juga beli. Cuma kita nggak bisa kontrol kapannya. Tahun ini ada yang beli sama gue setelah 5 tahun lalu gue prospek. Tapi gue tetap jaga hubungan. Gitu. Dan dia bilang apa lagi? The best in the world is not they win every point, they win every matches. But they know they will lose again and again, but they know how to deal with it. Kita juga sebagai leader, dan gue yakin leader besar ini semua sama ya. Bukan karena kita tuh hebat loh, tapi karena kita tahu kita bakal gagal, gue akan coba lagi dan gue akan coba lagi. Jadi please, give yourself a chance. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan lupa belajar. Be the master of overcoming the hard moment, which is for me the sign of a true champion, kata Roger. Gitu ya. Oke, boleh. Next, Mas. Nah, gue mau cerita teman-teman. Mungkin kalian lihat hari ini, aduh gue ngomong enak banget. Tahun lalu gue PCC, double star cup terus, star club gitu ya. Tapi lu lihat, ini pas gue ngejar adik gue. Sekarang bulan Juli ya, bulan Agustus nih yang akhir. Berapa nih API-nya? 25, 67, 65,
67, 90 ya, 105. Per Agustus akhir gue 105, teman-teman. Jadi hari ini kalau pas gue ngejar, gue cuma 100 juta API. Bedanya tahun ini kita ngejar 400. Apakah gue percaya gue masih bisa? Jujur enggak sih. Tapi gue memilih untuk percaya loh. Karena gue yakin kalau kita sebagai manusia, kalau kita pakai kekuatan diri sendiri, pasti nggak akan bisa. Tapi justru karena kita tahu kita nggak bisa, kita punya Tuhan. Percaya? Jadi gue milih untuk percaya sama Tuhan gue. Gue percaya sama nyokap gue bahwa kalau gue tetap lakukan, pasti gue akan dapat. September jadi 150. Terus naik lagi tuh, Oktober jadi berapa? 180, November baru 200 sekian, 250 katakan. Tapi bulan Desember awal gue masih kurang 150 juta. Gue inget banget, itu 25 Desember gue masih kurang sekitar 50 juta, teman-teman. Kurang 50 juta, 25 Desember. Akhirnya 25 Desember, pas lagi Natal, gue prospek lagi. Sore-sore, gue inget banget gue makan nasi uduk sama temen gue tuh di daerah Puri gitu ya, buat prospek dia tuh gue malu banget loh, jujur. Natal, saat orang lagi libur, gue malah prospek. Tapi tahu nggak, orang yang gue prospek itu, dia sama adeknya 18 juta. Dan dia nggak yang nganterin gue promosi adek, itu orang yang gue prospek pas Natal. Gitu. Jadi kalau kalian hari ini lagi bingung mau kemana, aduh, itu semua orang merasakan, teman-teman. Gitu. Jadi jangan lihat gue yang hari ini. Yes, masih bisa banget. 4 bulan itu waktu yang sangat cukup kalau kalian ngejar. Gue ulang ya, 4 bulan itu waktu yang sangat cukup kalau kalian ngejar. Tapi 4 tahun itu nggak akan cukup kalau kalian nggak ngejar. Oke? Jadi please kejar. Kalau kejar pasti bisa. Next, Mas. Oke, ini paling kata-kata terakhir gue. Ini gue percaya banget. Gue nggak pernah kalah, teman-teman. Either I win or I learn. Gitu. Itu aja dari gue. Thank you banget udah dengerin gue pada pagi hari ini ya. Selamat pagi buat semua. Kita sukses ketemu bareng di Amsterdam. Amin. Come on, tepuk tangan paling meriah dong. Wah, keren banget, Dit. Thank you, Ko. Thank you. Bolehkah kita bareng-bareng kita buka audionya kita unmute. Ini kayak zaman dulu banget lagi nge-zoom ya, gawat ya. Oke, kita tepuk tangan paling meriah. Thank you banget. Thank you. Thank you, Dit. Thank you. Thank you semua. Thank you. Dit. Wow. Sebuah prinsip yang saya percaya bahwa hanya kehidupan yang bisa mengubah kehidupan. Oke, mau berubah rencana, mau berubah kepikiran, mau berubah itu nggak bisa merubah orang tuh. Tapi bersyukur hari ini kita dengar di Agustus masih 104 juta. Oke. Dan sampai Desember akhirnya bisa mencapai 420 juta. Statementnya bagus banget. 4 bulan bisa kalau kita mau ngejar. 4 tahun. 14 tahun, 24 tahun. Nggak bisa kalau kita memang nggak mau kejar. Oke, asik banget. Thank you.